Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dilakukan pembahasan soal UTS Pengendalian dan Penjaminan Mutu semester genap tahun ajaran 2019 dan 2020. Soal nomor satunya yaitu survei untuk mengetahui suara atau kebutuhan konsumen merupakan sesuatu yang penting dalam proses perbaikan kualitas. Untuk tujuan ini, dimensi-dimensi kualitas dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menjaring pendapat konsumen mengenai kualitas sebuah produk. Dengan menggunakan laptop sebagai sebuah kasus, berikanlah paling tidak 2 indikator untuk masing-masing dimensi kualitas yang akan ditanyakan kepada konsumen. Contoh untuk dimensi performance, salah satu indikator yang bisa dipakai adalah laptop dapat digunakan untuk memutar musik atau audio files. Jawab. Dimensi kualitas terdiri dari 7 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu performance atau kinerja, merupakan karakteristik operasi dasar atau produk inti atau core product dari suatu produk. Pada kasus laptop, berdasarkan dimensi kualitas performance, laptop dapat digunakan yang pertama untuk mengetik dan yang kedua untuk melakukan video conference. Yang kedua, durability atau daya tahan. Durability merupakan berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat digunakan. Semakin lama daya tahannya tentu semakin awet. Contoh dimensi durability pada kasus laptop adalah yang pertama, LCD memiliki daya tahan kurang lebih 15 tahun pemakaian. Yang kedua, ketahanan charger laptop selama kurang lebih 8 tahun pemakaian. Yang ketiga, fitur. Fitur merupakan karakteristik atau ciri-ciri tambahan yang melengkapi manfaat dasar suatu produk. Fitur bersifat pilihan atau option bagi konsumen. Fitur bisa meningkatkan kualitas produk jika kompetitor tidak memiliki fitur tersebut. Contoh dimensi fitur yaitu yang pertama, laptop jenis A memiliki fitur tambahan seperti screen recorder dan laptop tersebut memiliki fitur Bluetooth. Yang keempat, reliability atau reliabilitas keandalan, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal pakai. Semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan, maka produk tersebut semakin dapat untuk diandalkan. Contohnya yaitu satu, laptop memiliki casing yang anti dengan goresan, dan yang kedua, laptop memiliki casing yang anti karat. Berdasarkan 2 indikator tersebut, maka beberapa konsumen sudah dapat mengatakan bahwa laptop tersebut memiliki keandalan. Yang kelima, estetik atau estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, misalkan bentuk fisik, model atau desain yang artistik, warna, dan sebagainya, berhubungan dengan bagaimana penampilan produk. Contoh, laptop jenis A didesain dengan warna yang menarik seperti rose gold, dan yang kedua, laptop didesain dengan bentuk anti-piece sehingga elegan untuk dilihat. Yang keenam yaitu perceived quality atau kesan kualitas. Perceived quality merupakan persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk. Biasanya karena kurangnya pengetahuan pembeli akan atribut atau ciri-ciri produk yang akan dibeli, maka pembeli mempersepsikan kualitasnya dari aspek harga, nama merek, iklan, reputasi perusahaan maupun negara pembuatnya. Contoh, yang pertama, laptop jenis A memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan laptop jenis B, sehingga konsumen memiliki persepsi laptop jenis A lebih bagus dibandingkan dengan laptop jenis B. Yang kedua, konsumen memiliki persepsi laptop jenis A lebih bagus dibandingkan laptop jenis B, dikarenakan laptop jenis A diproduksi oleh merek yang terkenal. Yang ketujuh, serviceability. Serviceability merupakan kualitas produk yang ditentukan atas dasar kemampuan diperbaiki meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang memuaskan. Contohnya, laptop jenis A memiliki tempat reparasi yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis B. Yang kedua, laptop jenis A memiliki spare part yang tersedia langsung pada tempat reparasi dibandingkan dengan laptop jenis B di saat dilakukan perbaikan. Baiklah, untuk soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Wirna. Baiklah, untuk soal nomor 2, sebuah perusahaan memproduksi bantalan baja yang digunakan pada mesin-mesin industri. Target spesifikasi diameter bantalan tersebut adalah 75 mm dengan batas spesifikasi bawah 74 mm dan batas spesifikasi atas 76 mm.
Untuk memonitor proses produksi bantalan, perusahaan menggunakan peta kendali 3 sigma. Setelah itu diberikan tabel hasil pengukuran diameter bantalan dalam 1 minggu dengan jumlah sampel 25, dan untuk nilai XI bar dan RI telah diketahui kecuali pada sampel ke-25. Selanjutnya juga diberikan peta kendali R bar dan X bar. Nah, untuk persoalan yang ditanyakan yaitu yang pertama, lengkapi peta kendali 3 sigma X bar dan R. Selanjutnya itu menentukan keadaan tidak terkendali. Yang ketiga itu merevisi peta kendali X bar dan R. Selanjutnya itu menentukan kapabilitas proses dengan menghitung nilai CP dan CPK, menentukan persentase bantalan yang cacat, dan terakhir tuh jika perusahaan menargetkan CP-nya 1,5 dan CPK 4/3, maka berapa nilai CL dan batas kendali untuk peta X bar dan R. Sebelum menjawab persoalan tersebut, maka kita mengulang kembali konsepnya, di mana untuk peta kontrol sendiri itu terdiri dari dua, peta kontrol variabel dan peta kontrol atribut. Untuk peta kontrol variabel terdiri dari peta kontrol X bar dan R dan peta kontrol X bar dan S. Untuk peta kontrol X bar dan R, untuk peta kontrol X bar-nya di mana nilai CL-nya itu sama dengan X double bar, sedangkan UCL-nya X double bar ditambah A2 dikali R bar. Sedangkan untuk LCL-nya X double bar dikurang A2 dikali R bar. Untuk X bar-nya sendiri itu merupakan rata-rata dari semua XI pada satu sampel, sedangkan untuk nilai X double bar-nya adalah rata-rata nilai X bar untuk semua sampel. Selanjutnya untuk peta kontrol R chart, di mana UCL-nya sama dengan D4 dikali R bar, sedangkan center line-nya itu sama dengan R bar, dan LCL-nya sama dengan D3 dikali R bar. Untuk R sendiri itu nilai maksimum dan dikurang dengan nilai minimum di satu sampel itu, sedangkan untuk nilai R bar-nya adalah rata-rata dari nilai R semua sampel. Setelah itu kita juga mempunyai nilai peta kontrol X bar dan peta kontrol S, di mana untuk nilai peta kontrol X bar, center line-nya itu sama dengan X double bar, dan kontrol limitnya itu merupakan untuk UCL-nya X double bar ditambah A3 dikali S, dan untuk LCL-nya yaitu sama dengan X double bar dikurang dengan A3 dikali S. Selanjutnya untuk nilai peta kontrol S, di mana untuk center line itu sama dengan S bar, dan UCL-nya sama dengan B4 dikali S bar, dan LCL-nya sama dengan B3 dikali S bar. Dengan nilai S itu sendiri adalah standar deviasi untuk setiap sampelnya, sedangkan nilai S bar itu sendiri adalah rata-rata dari standar deviasi untuk seluruh sampel. Setelah itu kita juga mengetahui adanya kapabilitas proses, di mana nilai kapabilitas proses itu CP sama dengan USL dikurang LSL dibagi dengan 6 sigma, sedangkan untuk nilai CPK-nya itu minimum dari CPU dan CPL, dengan nilai CPU adalah USL dikurang mu per 3 sigma, dan CPL-nya adalah mu dikurang LSL per 3 sigma. Nah, di sini kita mempunyai nilai sigma, kita mengestimasikan nilai sigma sehingga nilai sigma topi sama dengan R bar dibagi dengan D2. Karena pada perhitungan kita membutuhkan nilai A2, nilai D, dan nilai D2 dan nilai B, maka kita harus mempunyai nilai tabel faktor. Nilai tabel faktor yang kita gunakan merujuk pada buku Montgomery, Statistika Quality Control edisi ke-7. Nah, setelah itu kita akan menjawab pertanyaan untuk soal nomor A dan B. Di mana untuk soal nomor A dan B, lengkapi peta kendali 3 sigma X bar dan R. Dengan R, selanjutnya itu menentukan dua keadaan tidak terkendali. Pada soal tadi, semua nilai X bar dan R telah diketahui kecuali pada sampel ke-25, sehingga kita mencari terlebih dahulu nilai X bar untuk sampel ke-25 dengan cara merata-ratakan semua nilai XI pada sampel ke-25. Dan untuk nilai R merupakan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum pada sampel ke-25. Setelah mendapatkan semua nilai X bar dan R-nya, maka kita mencari nilai X double bar merupakan rata-rata dari semua sampel, dan R bar merupakan rata-rata dari semua nilai R, sehingga diperoleh nilai X double bar 75,28 dan nilai R bar 0,604. Selanjutnya kita akan membuat peta kendali R chart, di mana pada peta R chart nilai CL sendiri merupakan nilai dari R bar yaitu 0,604, dan nilai UCL sendiri yaitu dari nilai D4 dikali dengan R bar.
Nilai D4 untuk N6 pada tabel faktor itu 2,004 dikali dengan R bar sendiri, sehingga didapatkan nilai UCL itu 1,21. Sedangkan untuk LCL itu rumusnya D3 dikali dengan R bar. Untuk D3 N6 pada tabel faktor itu 0 dikali dengan R bar, sehingga untuk LCL-nya itu didapatkan nilai 0. Untuk UCL, CL, dan LCR pada semua sampel diperoleh nilai sama. Selanjutnya itu kita akan mencari nilai dari X bar chart. Nah, untuk nilai X bar chart kita membutuhkan nilai UCL, CL, dan LCL, di mana nilai CL merupakan nilai X double bar, dan nilai UCL kita peroleh dari nilai X double bar ditambah A2 dikali R bar. Di mana untuk nilai X double bar telah kita temukan tadi, ditambah dengan nilai A2 pada tabel faktor dengan nilai N6 sama dengan 0,483, dikali dengan R bar itu sendiri, sehingga diperoleh nilai UCL itu 75,57173. Nah, untuk nilai LCL-nya sendiri yaitu kita dapatkan dari nilai X double bar dikurang dengan A2 dikali dengan R bar, sehingga didapatkan nilai LCL-nya itu 74,988. Berdasarkan perhitungan yang telah kita lakukan, maka kita membuat sebuah R chart, grafik R chart dan X bar chart. Pada grafik R chart dapat ditentukan bahwa sampel kedua melewati batas kontrol atas. Sedangkan untuk pada peta kendali X bar chart dapat terlihat bahwa sampel ke-24 melewati batas kontrol bawah. Sehingga untuk soal nomor C kita diminta untuk merevisi peta kendali X bar dan R dengan memberikan nilai garis tengah dan batas-batas kendali. Pertama kita akan merevisi peta kendali R chart, di mana pada perhitungan dan grafik yang telah diberikan tadi terlihat bahwa sampel 2 melewati batas kontrol atas sehingga harus kita keluarkan dari data. Nah, setelah kita keluarkan dari data, maka kita mencari kembali nilai dari X double bar dan R bar-nya. Setelah menemukan nilai X double bar dan R bar, di mana nilai X double bar-nya itu 75,292 dan R bar-nya 0,571, maka kita menentukan nilai UCL, CL, dan LCL. Untuk nilai CL sama dengan nilai R bar yaitu 0,571, dan nilai UCL sendiri yaitu merupakan D4 dikali dengan R bar. D4-nya itu 2,004 dan R bar-nya yaitu 0,571, sehingga dapatkan UCL 1,144. Dan untuk LCL-nya masih sama, itu D3 dikali R bar, dimana D3-nya bernilai 0 dan R bar-nya 0,571, sehingga nilai LCL-nya 0. Sehingga didapatkan nilai CL-nya 0,571, UCL-nya 1,144, dan LCL-nya 0. Namun kita juga bisa memperlihatkan ke dalam bentuk grafik, dimana terlihat pada bentuk grafik tidak ada data yang keluar dari batas kontrol. Selanjutnya untuk revisi peta kendali X bar chart. Di sini pada grafik sebelumnya terlihat bahwa sampel ke-24 melewati batas kontrol bawah, sehingga kita harus membuang data tersebut dan mencari nilai X double bar terbaru itu 75,296 dan R bar itu 0,6. Setelah itu kita melakukan perhitungan CL, di mana CL sama dengan X double bar dan UCL sama dengan X double bar ditambah A2 dikali R bar, dan LCL sama dengan X double bar dikurang A2 dikali R bar, sehingga didapatkan nilai CL-nya itu 75,296, nilai UCL-nya 75,586, dan nilai LCL-nya 75,006. Selanjutnya itu kita akan membahas soal poin D, di mana soal poin D meminta untuk menentukan kapabilitas proses dengan menghitung nilai CP dan CPK berdasarkan peta kendali yang sudah direvisi. Nah, untuk menentukan nilai kapabilitas proses, kita memerlukan nilai USL dan LSL, di mana USL adalah batas spesifikasi atas dan LSL adalah batas spesifikasi bawah. Spesifikasi yang diberikan pada soal yaitu 75 plus minus 1, dan didapatkan nilai USL yaitu 76, dan nilai LSL adalah 74. Dan nilai R bar didapatkan dari peta kontrol R yang telah direvisi. Sehingga untuk nilai CP itu USL dikurang LSL dibagi 6 sigma X topi. Untuk sigma X topi sendiri rumusnya adalah R bar dibagi D2. Untuk D2 dengan N-nya sebanyak 6 yaitu 2,534, sehingga didapatkan sigma X topi itu 0,22527.
Setelah itu kita lakukan perhitungan CP di mana USL kurang LSL sama dengan 2 dibagi dengan 0,22527 sehingga didapatkan nilai CP adalah 1,48. Selanjutnya kita akan menentukan nilai CPK, di mana untuk menentukan nilai CPK kita memerlukan nilai X double bar berdasarkan peta kontrol X double bar yang telah direvisi. Nah, sedangkan untuk nilai R bar sama yang telah kita dapatkan pada sebelumnya, sehingga diperoleh untuk nilai CPK ini sendiri adalah minimum dari CPU dan CPL. Nilai CPU itu sendiri adalah USL dikurang X double bar dibagi 3 sigma X lebih, dan nilai CPL adalah X double bar dikurang LSL dibagi 3 sigma X lebih. Nah, untuk nilai CPU sendiri yaitu didapatkan dari USL dikurang X double bar dibagi sigma X topi yang telah kita dapatkan sebelumnya, dan CPL yaitu nilai X double bar kita kurangkan dengan nilai LSL dibagi 3X sigma X topi yang telah kita dapatkan sebelumnya. Sehingga didapatkan nilai CPU 1,04 dan CPL 1,92. Sehingga CPK kita adalah nilai minimum dari CPU dan CPL, sehingga didapatkan nilai CPK adalah dari nilai CPU itu 1,04 dengan nilai yang paling minimum. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan soal nomor 2E. Soalnya yaitu tentukanlah persentase bantalan yang masuk ke dalam kategori cacat setelah revisi atau perbaikan dilakukan. Untuk menjawab soal nomor 2E ini, kita berdasarkan peta X-bar yang telah direvisi pada soal sebelumnya. Berdasarkan peta X-bar yang telah direvisi, didapatkan nilai yang diketahui yaitu X double bar sebesar 75,296, nilai USL sama dengan 76, LSL sama dengan 74, D2 sama dengan 2,534. Nilai D2 ini kita dapatkan berdasarkan tabel. Selanjutnya kita mencari nilai sigma X topi. Rumusnya yaitu R bar per D2. R bar sama dengan 0,571 per 2,534 nilai D2, sehingga dapatkan nilai 0,2253. Nilai R bar ini kita peroleh dari berdasarkan peta kendali R pada soal sebelumnya. Selanjutnya kita menghitung. Untuk mendapatkan nilai persentase cacat, kita harus menghitung probabilitas cacat berdasarkan rumus P cacat sama dengan P X kecil dari LSL tambah P X besar dari USL. Menggunakan rumus tersebut karena produk dapat dikatakan cacat apabila bernilai kecil dari batas kendali bawah dan bernilai besar dari batas kendali atas. Makanya X kecil dari LSL dan PX besar dari USL. Nah, untuk P cacat, kita menggunakan tabel distribusi Z. P sama P, Z kecil dari 74 kurang 75,296 per 0,2253. Nah, kenapa kita menggunakan 74 dikurang 75,296 per 0,2253? Hal ini berdasarkan rumus untuk mencari nilai Z itu sendiri, yaitu X bar dikurang mu per standar deviasi. Untuk X barnya kita ambil nilai LSL, sedangkan mu kita ambil nilai dari X double bar. Sehingga di sini mu sama dengan X double bar, makanya mu-nya 75,296. Terus per standar deviasi. Nah, standar deviasi sebesar 0,2253 ini kita dapatkan berdasarkan sigma X topi yang telah kita cari sebelumnya berdasarkan nilai R bar dan D2. Selanjutnya ditambah dengan PZ besar 76 dikurang 75,296 per 0,2253. Nah, di sini sama dengan sebelumnya, kita menggunakan rumus untuk mencari nilai Z, X bar dikurang mu per standar deviasi. Untuk X barnya kita menggunakan USL yang telah diketahui, dan untuk mu-nya tetap menggunakan X double bar. Sigma X-nya kita menggunakan sigma X topi yang telah dicari. Maka kita mendapatkan P cacat sama dengan PZ kecil dari min 5,7252 tambah PZ besar dari 3,124. Nah, P cacat berdasarkan nilai tabel Z, nilai min 5,752 itu nilainya 0,0009 atau 9 kali 10 pangkat min 7. Berarti mendekati nilai 0,00, dan nilai Z besar sama 3,125 itu berdasarkan tabel Z 0,9910, karena di sini kita diminta menghitung Z besar 3,125, maka
untuk mencari nilainya 1 dikurang nilai Z itu sendiri yaitu 0,9910 karena tabel yang kita gunakan itu tabel kumulatif. Maka didapatkan nilai 0,009 sehingga didapatkan nilai persentase cacatnya yaitu 0,9%. Selanjutnya untuk soal nomor F, jika perusahaan menginginkan nilai CP sama dengan 1,5 dan CPK sama dengan 4/3, tentukanlah nilai garis tengah dan batas-batas kendali untuk peta X bar dan R yang seharusnya digunakan dengan ukuran sampel yang kita gunakan adalah 6. Untuk soal F ini diketahui nilai CP-nya sama dengan 1,5, nilai CPK sama dengan 4/3 atau sama dengan 1,33, ukuran sampel atau N sama dengan 6, USL sama dengan 76 dan LSL sama dengan 74, sama dengan nilai USL dan LSL pada soal nomor 2E. Untuk mencari CP kita menggunakan rumus USL dikurang LSL per 6 sigma X, sehingga kalau kita mencari sigma X menggunakan rumus USL dikurang LSL per 6 CP. USL sama dengan 76, LSL sama dengan 74, 76 dikurang 74 per 6 kali CP-nya 1,5 sehingga dapatkan sigma X sebesar 0,22. Nah selanjutnya kita harus mencari nilai R bar terbaru karena CP yang kita gunakan yaitu CP yang terbaru juga sebesar 1,5, maka nilai sigma X-nya juga berubah. Untuk mencari nilai sigma X sama dengan R bar per D2, sehingga nilai R bar juga berubah dan kita menggunakan rumus R bar berarti sigma X dikali dengan D2, 0,22 dikali dengan 2,534 sama dengan 0,5625. Nah, R bar di sini berbeda dengan nilai R bar pada soal nomor 2E yang bernilai 0,571. Hal ini dikarenakan pada soal 2F ini nilai R bar-nya itu udah berdasarkan CP dan CPK yang telah diketahui, makanya kita perlu untuk mencari nilai R bar kembali. Didapatkan nilai R bar 0,5625. Nah, untuk menghitung CPK berdasarkan rumus sama dengan nilai minimum U dikurang X double bar per 3 kali sigma X, X double bar kurang L per 3 kali sigma X. Di sini kita diminta untuk memilih nilai minimum antara U dikurang X double bar per 3 sigma X dengan X double bar kurang L per 3 sigma X. Setelah kita masukin nilainya CPK 1,33 terus minimum 76, nilai U tersebut sama dengan nilai USL dikurang X double bar per 3 dikali 0,22, X double bar dikurang nilai L sama dengan LSL kurang 74 per 3 kali 0,22. Nah, di sini kita dapatkan nilai X double bar 1, maksudnya nilai X double bar dari persamaan 76 dikurang X double bar per 3 kali 0,22 sama dengan 1,33. Nah, di sini kita harus mencari satu persatu dari 76 dikurang X double bar per 3 kali 0,022 sama dengan 1,33. Dan selanjutnya kita juga mencari nilai X double bar dari X double bar dikurang 74 per 3 kali 0,22 sama dengan 1,33. Nanti kita mendapatkan nilai 2X bar, yaitu X bar 1 berdasarkan persamaan yang pertama didapatkan nilai 74,88. Dan untuk X bar yang kedua, yang ini berdasarkan nilai ini didapatkan X double barnya sama dengan 75,11. Di sini kita diminta untuk menghitung nilai minimum, maka didapatkan nilai X double barnya itu yang minimum yaitu 74,88. Nilai inilah yang kita gunakan sebagai nilai X double bar untuk kita menghitung di peta kendali X. Nah, selanjutnya di soal kita diminta untuk menghitung nilai menentukan nilai garis tengah dan batas-batas kendali untuk peta X bar dan R. Untuk yang pertama peta kontrol X bar, nilai garis tengah dan batas-batas kendali berarti kita diminta untuk mencari CL, UCL, dan LCL. CL-nya sama dengan X double bar yang telah kita cari, yang ini yaitu nilai minimumnya 74,88. Sedangkan UCL kita menggunakan rumus X double bar ditambah A2 dikali dengan R bar. X double bar tersebut nilainya 74,88 ditambah A2 berdasarkan tabel yang dilihat 0,483 dikali dengan R bar. R bar ini merupakan nilai R bar terbaru yang diketahui CP dan CPK-nya itu 0,5625.
sama dengan 75,15. Selanjutnya LCL sama dengan X double bar dikurang A2 kali dengan R bar. 74,88 dikurang nilai A2 sama 0,483 dikali 0,5625 sama dengan 75,60. Sehingga untuk peta kendali X bar didapatkan batas kontrol bawahnya 75,60, batas kontrol atasnya 75,15 dengan nilai tengah 74,88. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menentukan nilai garis tengah dan kendali untuk peta kontrol R. Nah, di sini kita mencari nilai CL itu sama dengan R bar yang terbaru yaitu 0,5625. Untuk UCL menggunakan rumus D4 dikali R bar. D4-nya berdasarkan tabel yang dilihat dapat nilai 2,004 dikali dengan 0,5625 sama dengan 1,127. LCL sama dengan D3 dikali dengan R bar sama dengan 0,00 yang merupakan nilai pada tabel atau pada tabel tersebut nilai D3 itu sama dengan 0 kali dengan 0,5625 nilai R barnya, maka didapatkan nilai LCL itu 0,00. Kalau untuk peta kendali R didapatkan nilai batas bawahnya 0,00, batas atas 1,127 dan nilai garis tengah 0,5625. Baiklah, sekian dari pembahasan soal UTS Pengendalian dan Penjaminan Mutu tahun ajaran 2019-2020. Mohon maaf atas kekurangan dan apabila ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.